Marc Marquez. Jika kemenangan di GP Thailand menunjukkan dominasinya, kemenangan di Argentina membuktikan kemampuannya beradaptasi di bawah tekanan. Meski sempat kehilangan posisi terdepan untuk waktu yang lama, ia mengubah gaya balapnya agar ban tetap prima hingga akhir. Hal itu membuatnya bisa merebut kembali posisi pertama dengan mudah dan menjauh dari pesaingnya. Kemenangan ini juga menegaskan bahwa Marquez mampu tampil dominan dalam kondisi yang berbeda. Berbeda dengan Thailand yang panas dan lembab, termas di Rio Hondo memiliki suhu yang lebih sejuk serta karakter lintasan yang kerap menghadirkan kejutan. Fakta bahwa balapan berlangsung tanpa kejutan tahun ini menjadi tanda bahaya bagi rivalnya. Kemenangan ke-90 dalam karirnya ini juga membuatnya menyamai legenda balap Spanyol Angel Nieto. Satu kemenangan lagi akan menjadikannya pembalap Spanyol tersukses sepanjang sejarah. Ia kini hanya tertinggal dari Giacomo Agostini dengan 122 kemenangan dan Valentino Rossi dengan 115 kemenangan. Francesco Bagnaia. Dari dua seri pertama MotoGP 2025, terlihat jelas bahwa garansi tim pabrikan Ducati terlalu kecil untuk menampung dua bintang besar. Meski hubungan antara Bagnaia dan Marquez terlihat baik, perbedaan performa mereka semakin lebar. Sebelum GP Argentina, Bagnaia setidaknya bisa berbangga dengan raihan podium di sprint dan balapan utama di dua seri pertama. Namun di Argentina, ia bahkan gagal mempertahankan posisi ketiga. Ia dikalahkan secara bersih oleh Franco Morbidelli dan bahkan tidak terlihat dalam kamera saat balapan mendekati garis finish. Alex Marquez dan Morbidelli menggunakan Ducati GP24. Motor yang setahun lebih tua dari GP25 milik Bagnaia. Meski perbedaan spesifikasi motor belum terlalu terasa di awal musim, Bagnaia seharusnya menjadi rival utama Marquez dalam perebutan gelar. Sayangnya, ia masih kehilangan feeling pada motornya dan bahkan belum bisa menjelaskan alasannya. Franco Morbidelli. Podium ketiga di Argentina menjadi momen besar bagi Morbidelli yang mengalami masa sulit sejak menjadi runner-up kejuaraan dunia 2020 bersama Yamaha. Ini adalah podium pertamanya sejak GP Spanyol 2021, musim yang diwarnai cedera lutut dan kesulitan menemukan performa terbaiknya. Setelah mengalami masa sulit di tim pabrikan Yamaha dan Pramac Ducati, perpindahannya ke tim VR46 musim ini tampaknya membawa angin segar. Ia langsung menunjukkan peningkatan performa dengan finish keempat di Thailand dan kemudian meraih podium di Argentina. Keputusan Morbidelli menggunakan ban belakang soft terbukti tepat. Ia berhasil menyalip beberapa pembalap di awal balapan dan mempertahankan posisinya hingga finish, meski kondisinya kurang fit sepanjang akhir pekan. Pedro Acosta. Setelah musim debut yang luar biasa di KTM Satelit, Acosta menghadapi tantangan besar di tim pabrikan KTM. Harapan untuk memperbaiki hasil di Argentina setelah kecelakaan di Thailand tidak terwujud. Dengan finish di posisi ke-9 di sprint dan ke-8 di balapan utama. Seperti biasanya, ia masih mampu tampil cepat dalam suatu putaran, terbukti dengan start dari barisan kedua. Namun masalah cengkraman ban belakang KTM membuatnya kesulitan saat balapan, sama seperti yang dialami Brad Binder. Selain itu, Acosta mengalami ketidaknyamanan di lengannya selama balapan. Meski tidak menganggapnya sebagai masalah serius, kini ia juga harus menghadapi rumor tentang kemungkinan keluar dari kontraknya dengan KTM untuk 2026. Johann Zarco. Setahun lalu, Zarco tampaknya berada di akhir karirnya setelah pindah dari Ducati ke LCR Honda yang kesulitan bersaing. Namun musim 2025 memberikan gambaran yang berbeda. Sejak sesi latihan pertama di Argentina, Zarco tampil impresif dan berhasil mengamankan posisi start di barisan depan. Jika tidak mengalami start buruk di sprint, ia bisa saja meraih hasil lebih baik dari posisi keempat. Hasil ke-6 di balapan utama juga menjadi pencapaian luar biasa bagi Honda. Kini, Zarco menjadi pemimpin kebangkitan Honda dan tampak menikmati peran barunya. Yamaha. Sementara Honda menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, Yamaha masih kesulitan. Fabio Quartararo mengakui tidak ada hal positif yang bisa diambil dari akhir pekan di Argentina. Ia memulai sprint dengan baik, tetapi dengan cepat kehilangan posisi. Pada balapan utama, ia tersingkir dari persaingan setelah insiden dengan Marco Bezzecchi di tikungan pertama.
Jack Miller yang tampil cepat di Thailand gagal bersaing di Argentina. Sementara itu, Alex Rin masih berjuang menemukan performa terbaiknya di motor Yamaha pabrikan. Di sisi lain, Miguel Oliveira dari tim Pramac Yamaha harus menjalani perawatan medis setelah kecelakaan yang melibatkan Fermin Aldeguer. Alex Marquez tampak seperti pembalap yang berbeda musim ini. Sejak naik ke MotoGP sebagai juara dunia Moto2 dan Moto3, ia hanya menunjukkan kilasan performa impresif, tetapi kini ia menjadi rival utama Marc Marquez. Seperti di Thailand, Alex kembali finish kedua di sprint dan balapan utama di Argentina. Bedanya kali ini ia benar-benar menekan Marc dalam perebutan posisi pertama meskipun menggunakan Ducati GP24 dari tim satelit. Alex menikmati musim ini lebih dari sebelumnya. Bahkan Marc mengakui bahwa saudaranya adalah lawan utamanya dalam perebutan gelar dunia. Aprilia. Sirkuit Termas de Rio Hondo memiliki kenangan manis bagi Aprilia dan Marco Bezzecchi yang meraih kemenangan pertamanya di MotoGP di tempat ini. Namun akhir pekan di Argentina kali ini jauh dari harapan. Bezzecchi hanya mampu start dari posisi ke-9, tertinggal setengah detik dari pole position. Ia mengakhiri sprint di posisi ke-6, tetapi balapan utama berakhir bencana setelah kehilangan kendali saat pengereman di tikungan pertama, menyebabkan insiden yang melibatkan Quartararo. Ai Ogura yang tampil baik di Thailand membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi di Argentina. Ia finish ke-8 setelah memulai dari posisi ke-15, tetapi kemudian didiskualifikasi karena pelanggaran teknis kecil. Aprilia juga mendapat kabar buruk bahwa Jorge Martin tidak akan kembali untuk balapan berikutnya seperti yang diharapkan. Sementara itu penggantinya Lorenzo Savadori tidak bisa mengikuti balapan utama setelah mengalami cedera saat kualifikasi.